Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi ja'ala afdhalus shuhur bi syahril muharram walladzi ibtada'al muharram min awwalil a'wam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi kiram salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala mabarrid duhuri was suhur wal ayyam, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullah waf'alul khairat wajtanibus sayyi'at. Ittaqullah haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Falladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udu fi sabili wa qatalu wa qutilu la ukaffiranna anhum sayiatihim wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtihal anhar sawaban min indillah wallahu indahu husnus sawab. Shadaqallahul azim. Saudaraku hadirin rahimakumullah, atas berkat dan rahmat Allah semata, pada hari ini, hari Jumat 12 Juli 2024, alhamdulillah kita diperkenankan bersama untuk hadir berada di masjid yang mulia ini bersamaan dengan hari kelima tahun baru Hijriah 1 Muharram 5 Muharram 1446 Hijriah. Untuk itulah dalam kesempatan yang mulia ini, di hari dan bulan yang juga mulia ini, mari bersama-sama untuk lebih meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan melaksanakan semua perintahnya serta meninggalkan larangan-larangannya. Dan itulah makna takwa yang sebenarnya. Saudaraku ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada 3 hal yang penting yang hendak kita renungkan di awal bulan Muharram tahun baru ini. Yang pertama, bersyukur atas nikmat Allah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat An-Nahl ayat 18, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dari sekian banyak nikmat itu, diantaranya adalah nikmat diberi umur panjang, nikmat kesehatan, nikmat sehat anggota badan kita, nikmat penghidupan yang layak, nikmat kecerdasan akal, nikmat jabatan, dan lebih jauh dari itu semua kita alhamdulillah diberi nikmat, yaitu nikmat beragama Islam dan mendapat keimanan. Semoga keimanan ini sampai kita wafat kelak menempel dan dapat gelar dengan gelar husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Saudaraku, di antara sekian banyak nikmat itu ada satu hal yang akan saya sampaikan, di antara nikmat umur. Nikmat umur ini adalah yang amat sangat luar biasa. Jika kita punya umur panjang, masih diberi kesehatan, kita bisa ibadah, bisa makan enak, bisa bersama keluarga, dan sebagainya. Oleh karena tanda orang yang mensyukuri nikmat umur, ia akan selalu menjalankan perbuatan yang baik dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala.
Dan kita gunakan kesempatan umur kita untuk banyak memberikan manfaat bagi manusia dan lingkungan di mana kita berada. Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qila lil ladzina taqaw madza anzala rabbakum wa qila lil ladzina taqaw madza anzala rabbukum qalu khaira lil ladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wala darul akhirati khairu wala ni'ma darul muttaqin. Dan katakan kepada orang-orang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, Allah telah menurunkan kebaikan. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini mendapat pembalasan yang baik, dan sesungguhnya kampung akhirat adalah lebih baik, dan itulah sebaik-baik tempat kita kembali. An-Nahl ayat ke-30. Saudaraku yang berbahagia, yang kedua adalah muhasabah. Di tahun baru ini kita senantiasa melakukan introspeksi diri, muhasabah. Kata Umar Ibn Khattab mengatakan, radhiyallahu hasibu qabla an tuhasabu. Hisablah Anda sebelum Allah menghisab kita semua. Sebuah kepastian bahwa waktu yang telah berlalu tidak mungkin akan kembali lagi. Sementara disadari atau tidak, kematian akan datang sewaktu-waktu. Dan yang bermanfaat saat itu hanyalah amal soleh. Saudaraku yang berbahagia, pergantian tahun bukan sekedar pergantian kalender di rumah kita, namun merupakan peringatan bagi kita akan apa yang sudah kita lakukan pada tahun yang telah lalu dan apa yang akan kita perbuat di hari esok. Dan ini sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasr, surat 59 ayat ke-18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Yang ketiga yang hendak kita selalu jadikan momentum Muharram ini sebagai pijakan adalah mengenang hijrah Rasulullah Muhammad SAW. Peristiwa hijrah Rasulullah SAW pada tahun 622 Masehi seyogyanya kita ambil sebagai pelajaran berharga dalam kehidupan sehari-hari, khususnya 1 tahun ke depan paling tidak. Peringatan hijrah tahun ini banyak menyimpan makna dan nilai-nilai Islami jika kita dalamnya. Di antaranya adalah ketahanan beriman dan semangat menyebarkan ruhul Islam ke berbagai aspek kehidupan, sebagaimana yang tergambar dalam perjuangan Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabat setianya. Setelah 13 tahun berdakwah di Mekah, Rasulullah bersama sahabatnya, mereka berjuang dengan mencurahkan tenaga, pikiran, harta benda, dan bahkan nyawanya demi menjalankan misinya, yaitu misinya liyah rujuhum minaz zulmati ilan nur, mengeluarkan mereka dari peradaban jahiliyah menuju cahaya, yaitu peradaban Islam yang meliputi beberapa aspek ketuhanan, moral, hukum, dan aspek-aspek lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Dan dalam Islam itu, ajaran Islam itu meliputi kafatan linnas, udhulu fisilmi kafa. Masuklah kalian dalam Islam secara totalitas. Tidak hanya ibadah ritual, tapi juga muamalah sosial, termasuk ekonomi, politik, termasuk budaya, termasuk pertahanan keamanan,
kesehatan pendidikan, dan lain sebagainya. Maka dengan upaya kerasnya kafir saat itu, kafir Quraisy saat itu menyakiti dan menyiksa para sahabat, bahkan mengancam untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Dengan bekal iman yang kuat, para sahabat muhajirin berhasil melewati masa-masa sulit yang selalu mengancam jiwa mereka. Selanjutnya mereka di Madinah memulai babak kehidupan baru bersama Nabi Muhammad SAW. Nah, disinilah beliau terus menyebarkan ruhul Islam ke dalam setiap individu masyarakat Madinah, sampai kemudian mereka memiliki kepribadian Muslim. Bahkan mereka adalah disebut kuntum khairu ummah, sebaik-baik umat. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Ali Imran, Allah mengatakan kuntum khairu ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saudara-saudaraku yang berbahagia, demikian yang menjadi renungan kita di tahun baru Hijriah ini. Dan masih ada anjuran-anjuran yang harus kita lakukan di awal bulan Muharram ini. Di antaranya puasa pada hari-hari bulan Muharram. Lebih lagi di awal bulan. Karena amal kebajikan yang dilakukan dalam bulan tersebut nilai pahalanya berlipat ganda. Dalam kitab Jami' As-Saghir yang diriwayatkan dalam sebuah hadis, man shoma yauman minal Muharram falahu bikulli yaumin salasuna hasanatan. Barang siapa yang berpuasa sehari dalam bulan Muharram, maka setiap harinya dia memperoleh 30 kebaikan. Nabi SAW bersabda, puasa sehari dalam bulan yang dimuliakan itu lebih utama dari puasa 30 hari selain bulan yang dimuliakan. Dan puasa sehari di bulan Ramadan itu lebih utama dari 30 hari dalam bulan yang dimuliakan. Demikian sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Beberapa puasa yang bisa dilakukan di bulan Muharram adalah puasa Tasu'a, yaitu puasa dilakukan pada tanggal 9 Muharram. Tanggal ini disunahkan untuk menjalankan ibadah puasa. Sesuai riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la in baqaitu ila qabili la asau minatasi. Telah bersabda Rasulullah SAW, sesungguhnya apabila aku masih ada sampai tahun depan, maka aku akan menjalankan puasa pada hari ke-9 Muharram. Puasa Muharram kedua yaitu puasa Asyura. Ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Su'ila Rasulullah SAW an siyamin yaumi Asyura faqala yukafiru as-sanah madiyah. Rasulullah SAW ditanya tentang fadilahnya puasa hari Asyura. Kemudian beliau bersabda, yaitu menghapus dosa 1 tahun yang telah lewat. Dan masih banyak lagi fadilah dan amalan yang dilakukan di awal bulan Muharram ini. Demikian khutbah yang bisa kami sampaikan, semoga ada manfaatnya. Dan mudah-mudahan di tahun ini kita bisa meningkatkan ibadah dan amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa tikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim wa qur rabbighfir warham wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluhu, amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallahi wa alamu anna amarakum bi amrin azim. Amarakum bis salati was salamu ala nabil karim
Faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa' 'annal bala wal dhala wal waba wal fahsya'i wal munkar wal bad wasuyufal mukhtalifa wasadaida wal mihad ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina 'ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbauna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i min wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innahu ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.